waqad la yajidu ma'alah. Bisa jadi tidak didapatkan setelah itu waktu. Bal yakhtafuhul maut qabla zalik. Bisa jadi dikejuti dia oleh kematian sebelum melaksanakan. Atau yazdadu sagluhu, atau bertambah kesibukannya. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya kesibukan dunia itu akan menarik yang setengah kepada yang sebagian. Sebab kesibukan dunia aku nyoba tali-tali gitu. Tali-tali sama kasawa dia lah dulu. Sudah mangku. Nama dia lah. Sudah nama dia. Bertanam lah, sudah bertanam. Siang lah, sudah siang. Alai, mama datang lah, sudah mama datang. Mango lah, sudah mango. Menyambi lah, sudah menyambi. Udah no mangku lihat tali lah mau tutup. Itu mangkunya kalau ada kesempatan jangan tangguhkan amal tadi, lanjutkan meskipun kita sakit, tak masalah dok. Sebab Nabi itu lebih mencintai amalan hambanya yang sedikit tetapi rutin ketimbang banyak tetapi sewaktu-waktu. Kita puas ini kau agak 3 jam, bon 3-5 boleh hari. Itu tak dicintai Nabi itu. Dia kita setengah jam tapi rutin. Jadi ibadah yang dicintai, yang paling dicintai dari Rasulullah itu adalah ibadah yang istiqamah. Walau furida annahu yatafarra minha, andai kata ditakdirkan akan selesai juga waktu itu, faqad yatabaddalu azmuhu, bisa jadi berganti keinginannya. Jadi berganti lemah kikolai wa yatada'afu niyatuhu, dan lemah niatnya. Jadi fal wajibu alaihi, maka kewajiban atas murid itu adalah bangkit kepada apa yang perkara yang bisa menyampaikan kepada Allah sebelum kematian. Bangkit awak capek dah, raih secepat mungkin. Kenapa demikian? Karena ini dikatakan al-waktu kasaif, waktu itu sama dengan pedang. In lam taqta'hu qata'aka, jika kamu tidak melaksanakan, memutus sesuatu dengan pedang itu, maka pedang itu sendirilah yang akan memutus lehermu. Itu yang dimaksud dengan al-waktu kasaif, waktu itu sama dengan pedang. Jika kita tidak pandai menyikapi waktu itu, maka waktu itu yang akan membunuh kita. Jadi tidak cukup kita bantu orang. Oke lah, untuk penjajakan yang pertama tidak masalah dah. Apa tidak masalah ya? Lakukanlah sholat zuhur itu. Coba awalnya penekanan, pandang dulu sebuah kewajiban. Tujuannya apa tuh? Supaya supaya betul-betul dilakukan. Maka kita tekankan jiwa kita dengan perintah daripada Allah merupakan sebuah kewajiban. Iaitunya inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutan. Sesungguhnya sholat itu terhadap orang mukmin merupakan kewajiban yang sudah ada ketentuan waktunya. Ya. Tapi di balik pada itu tidak cukup kita berprinsip seperti itu, kita tingkatkan lagi. Tujuan kita beramal adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya itu si Rabi'ah itu seorang syekhah Rabi'ah Adawiyah, ma'abattuka li narika li jannatika, aku beramal ya Allah kepadamu bukan karena surgamu, bukan karena lari daripada nerakamu, walakin abattuka ta'ziman laka, aku beribadah kepadamu ya Allah bukan karena surga, bukan karena menghindarkan diri dari neraka, bukan karena pahala, tetapi aku beribadah kepadamu ya Allah untuk mengagungkan keesaanmu. Itu berarti itu pandangan Rabi'ah Adawiyah. Kalau wanala sampai tadi itu tidak boleh dah tu.
Ini merasakan dengan Allah. Jadi makanya banyak saudara-saudara kita secara bahasa dia betul-betul paham, bisa mengucapkan, bisa mengecehan, duit dengan hayat Allah, tahu dengan ilmu Allah, kan bisa dikecehan tak? Tapi tak sabar apa yang bisa masuk ke hati. Kaji tasawuf kau bukan bicara, tetapi rasa. Rasa tadi ini intinya. Kalau mengecek tu dah tu. Artinya masuk kaji tadi. Kalaulah masuk kaji tadi itu, makanya kecil Allah Ta'ala dalam hadis kudusi adalah pendengarannya samaku, adalah penglihatannya basarku. Jadi berarti basar Allah lah. Maka disitulah apapun yang dibuatnya tadi akan mengandung hikmah seluruhnya. Berarti tasawuf ini kita cuma tugas beramal, tidak boleh mengharap apa dengan tu betul. Kalau pada tasawuf, nyo tetap melakukan, bukan meninggalkan, tetap dilakukan, cuma prinsipnya. Tugasnya nyo melakukan. Kalau sabut tadi mah, siapa saudara yang berlaku dan berlaku dalam sembahyang itu? Apa kecil apa? La haula. Apa dia? Nah, kecuali dengan pertolongan. Berarti dalam sembahyang itu kita ditolong deh Allah. Kalau tidak ada pertolongan Allah, tak kata buat di kita sembahyang. Lalu kenapa kita minta prosesnya itu apa? Itu pertanyaan sebuah argumen yang bagus. Prosesnya itu yang payah. Nah, prosesnya itu yang payah. Kenapa payah prosesnya? Penempatan tasawuf itu bukan dimuncul dia, tetapi di hati. Penempatannya tadi. Jadi mana mungkin akan batompe nembaros itu di hati kalau hati tadi itu masih dipenuhi oleh duniawi. Kau mau dek ini? Ayo apa kok? Ayo putih. Taklah kita buka data kau. Ada ndak ruang dek kopi ke dalam bak? Tak ada apa kau tak ada ruang. Karena lah pun, ada ayo putih. Kini apa ingin memasukkan kopi ke dalam apa cara? Dibuang aja kau dulu. Ingin murni kopi berisi di dalam. Apa cara? Air putih kau umpama dunia. Kopi tadi umpama kaji tadi. Ingin hati kita ditempati dek kaji, buang dulu dunia. Apa cara membuang dunia? Berkeyakinan kita, kok kuncinya bukan kita campaan piti itu, campaan kau tu dah itu salah keliru kita tu. Tapi pak cara membuang dunia dari hati. Saya yakinnya kita yang memberi manfaat bukan dunia, yang mendatangkan mudarat bukan dunia, yang bagi manfaat cuma Allah, yang mendatangkan mudarat Allah. Kalaupun melalui dunia itu adalah saluran oleh Allah untuk kita dapat mudarat atau dapat manfaat. Dak de piti kita menjadi, dak de ome kita kome. Aku prinsip kita dalam hati berarti kita buang dunia nama itu. Jadikan semata-mata Allah yang memberi mudarat dan memberi manfaat. Baru ada ruang dekat itu. Iko ai petang sonoyan. Ai sonoyan, japolah kali boleh lato sudah. Piti di sana dulu menimo lah dong. Kalau lato gas 1 kilo lah. Boleh gas sekian untuk makan, tak makan sambil buku lah. Sehingga nyonya berkeyakinan makan yang tadi dia boleh. Jadi berarti belajar kita untuk menghilangkan bahasa dunia tidak memberi mudarat dan manfaat. Indah rasa itu. Kalau lawan itu kita pelan prinsip.
Sonang, Rasul zaman, kita dah menghiraukan lagi. Kece-kece uang begini, begana begono lah. Kita dah menghiraukan itu lagi. Mau dipuji uang, mau dihina uang. Karena kita dah mandang dunia lagi. Berarti itulah sampai uang. Jadi untuk mendapatkan sampai ke situ tu, banyak kita melakukan amalan aja ditangguh-tangguhkan amalan tadi. Rajin tadi. Dia punya tugas masing-masing. Tugas tangan sampai di mana dia monton nasi. Sampai di mencun. Anen saru kapowi. Tugas tangan jadi tidak. Dah. Tugas tangan lah tu. Tu tugas telanan lah itu. Untuk sampai kapowi awak lah itu. Dan tugas tangan sehingga kau. Tugas kita adalah berusaha untuk melakukan amalan untuk persoalan menyampaikan kepada Allah itu adalah perkara Allah yang mengatur. Cuma ada janjian ada Allah Subhanahu wa taala, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa-siapa yang bersungguh-sungguh kepada kami mencari jalan kami akan kami tunjukkan. Allah lah berjanji itu sendiri. Cuma kenapa lambat tibanya? Bisa jadi ibarat kita bersombak, uang 1 hektar dia uang sudah saya mamba. Dia uang setengah hektarnya lah seminggu dia mamba. Allah itu sudah lah dah. Kira-kira apa yang jadi masalah? Kenapa uang saya sudah dia awak seminggu lu sudah lah. Dan sama-sama pakai jam 8 sampai jam 4 kah? Uang mamba pun lah nyonya 1 jam dari jam 8 sampai jam 4 sore sudah 1 hektar. Awak 8 sampai jam 4 sore lah seminggu dah sudah ni setengah hektar tu dah. Uang 1 hektar sudah dia saya itu. Kira-kira apa yang salah? Apa yang salah? Nah, lain. Soma itu apa? Itu. Itu cara lain. Jadi cara jawabannya soma ada toh. Kenapa lambat kita sampai merasakan akan zuk kita tadi kepada Allah? Soma masih tobel mau tanda tobel. Kita proses untuk menggali jiwa kita. Kok hanya 1 jam saparompeknya sekali seminggu untuk mengotori hati kita. Kok tujuai lama. Tujuai tidur malam apa? Leka barosi dek nyo mengotori ni seminggu tu dek banyak 1 jam tu. Di hal itu itulah yang membuat kita tak lambeknya sampai kepada Allah. Kalau kaji kita sama dia kaji sama banyak, berapa banyak kaji dia dek tolonglah kepada Nabi, sebanyak tu kaji dia dek tolonglah kita tu bapa. Siapa alas tu berabikum itu lor ditanya dek tolonglah Nabi dulu. Itu lor ditanya dek tolonglah kita dulu sama soal alam zar, alam arwah, dan itu lor ditanya dek tolonglah dulu kepada Fir'aun guys. Sama itu je nya. Tapi dia Nabi apa dia jawab beliau? Mantap kaji itu dek kita. Indah. Kenapa Nabi mantap beliau indah? Pertama sekali sejarah mengatakan Nabi mulai dari ketek tak pernah bohong. Awak apa kali mengitu saya tadi? Abilo kabar Rusia itu lah. Tak pernah bohong. Nabi Iya. Nabi. Pakai tadi apa? Kaji itu sama banyak jaga dek tolonglah baik ke Nabi maupun kepada macam pakai sama dulu. Kaji cik je dulunya apa? Apa tadi? Alastu birabbikum. Itu loh nya. Dan ditanya dia tolonglah ke roh Nabi apa? Alastu birabbikum. Dan ditanya dia tolonglah kepada orang itu apa? Berarti sama tu dah. Tapi kenapa Nabi itu baru sia jiwai?